Ya, oke anak-anak. Kemarin kita sudah membahas mengenai syarat terbentuknya kelompok sosial, mengapa seseorang ingin berkelompok, kemudian membahas mengenai solidaritas mekanik dan organik ya. Solidaritas mekanik disatukan karena persamaan, sedangkan yang organik itu disatukan justru karena ada perbedaan. Nah, yang kemarin dikemukakan oleh Emil Durkheim ya, antara solidaritas mekanik dan organik. Sekarang kita akan membahas kelompok sosial yang diklasifikasikan oleh Ferdinand Tönnies ya. Ferdinand Tönnies membagi kelompok menjadi dua macam, yaitu Gemeinschaft dan Gesellschaft. Ini sebetulnya hampir sama dengan yang dikemukakan oleh sosiolog Indonesia, yaitu Profesor Dr. Joyodiguno. Dia mengemukakan paguyuban dan patembayan. Gemeinschaft itu identik dengan paguyuban, sedangkan Gesellschaft identik dengan patembayan. Oke, sekarang kita bahas yang pertama, yaitu mengenai Gemeinschaft ya. Ini diambil dari bahasa Jerman ya. Menurut Ferdinand Tönnies, Gemeinschaft itu mempunyai jadi kelompok sosial yang mempunyai ciri yaitu hubungan yang sangat akrab atau intim ya. Hubungannya bersifat pribadi dan eksklusif. Pribadi itu mengenai hal-hal yang bersifat pribadi, misalnya mengenai keluarganya, siapa bapaknya, ibunya, karakternya, itu mengenal. Kemudian eksklusif. Eksklusif itu di sini di dalam berkomunikasi itu mereka membatasi, hanya mau bergaul dengan lingkungan sendiri. Nah, contohnya adalah ikatan di lingkungan masyarakat pedesaan, misalnya berupa pengajian, ikatan perkawinan ya. Nah, paguyuban ini dibagi menjadi 3 macam ya. Yang jelas di dalam paguyuban ini karena intim itu berarti ada hubungan batin ya. Kemudian hubungan mereka juga alamiah. Alamiah itu tidak dibuat-buat, tidak munafik ya. Makanya hubungannya cenderung kekal atau berlangsung dalam waktu lama. Nah, paguyuban dibagi menjadi 3 atau Gemeinschaft dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu Gemeinschaft by blood. Ini karena ikatan darah ya, misalnya keluarga, kelompok kekerabatan ya. Kemudian yang kedua Gemeinschaft by place, karena place tempat tinggal yang berdekatan, misalnya rukun tetangga ya, rukun warga. Yang ketiga yaitu Gemeinschaft by mind ya. Ini misalnya perkumpulan kebatinan, sekte ya, karena pemikiran yang sama, jiwa yang sama, ideologi yang sama, itu Gemeinschaft by mind ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini contoh Gemeinschaft ya. Jadi ada hubungan yang akrab, mereka bisa bekerja sama, antar mereka itu biasanya hubungannya seperti keluarga. Jadi tanpa pamrih, tanpa hitung-hitungan, menolong itu tidak harus mendapatkan bayaran gitu. Pokoknya mereka tulus gitu. Ini di dalam kelompok sosial Gemeinschaft ya. Nah, ini juga Gemeinschaft ya, lebih mengutamakan kepada ini hubungan yang akrab, gimana caranya mereka mau melakukan apapun, yang penting mereka bisa mempertahankan hubungan yang sangat akrab tersebut ya. Kemudian yang kedua adalah kelompok Gesellschaft. Kalau tadi Gemeinschaft itu kelompoknya ada hubungan yang akrab, intim, hubungan batin ya, pengenalannya secara personal, secara pribadi. Nah, kebalikannya di sini Gesellschaft, kelompok yang sangat resmi. Jadi segala sesuatunya itu diatur oleh aturan yang aturannya ini tidak bisa diubah-ubah gitu. Ya, sulit
karena aturan itu sudah hasil kesepakatan bersama. Nah, kalau tadi di dalam Gemeinschaft itu karena hubungannya hubungan batin, bersifat pribadi, sehingga cenderung kekal atau langgeng, berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Tetapi di dalam Gesellschaft, karena organisasi resmi, ya, sehingga hubungannya bersifat apa? Sangat pendek. Segala sesuatu yang dilakukan di situ harus sesuai dengan aturan yang ada. Dan kalian harus tahu bahwa di dalam Gesellschaft, organisasi yang resmi, yang terbentuk karena mempunyai kepentingan sama, mempunyai tujuan yang sama, mereka itu di dalam berhubungan itu akan memperhatikan untung rugi. Saya berhubungan dengan dia, ada untungnya enggak? Kalau enggak ada, ngapain saya berhubungan dengan dia gitu ya. Jadi di sini mereka melakukan hubungan itu karena ada untungnya. Kalau rugi nggak mau. Misalnya dalam peningkatan karir. Wah, saya mau menjalin hubungan dengan dia karena dia bisa menolong nanti dalam kenaikan karir saya. Mungkin dalam prestasi, dalam peningkatan status sosial. Nah, karena di sini itu mereka berhubungan dalam waktu yang sangat pendek dan semuanya serba resmi, sehingga bagaimana? Ikatan di antara mereka itu tidak sekuat di Gemeinschaft. Mereka bahkan cenderung mengenal hanya luarnya saja. Tidak mengenal pribadinya. Ini rumahnya di mana, ya. Kemudian keluarganya bagaimana, sifatnya bagaimana, mereka nggak peduli. Yang penting sesama pengusaha ya sudah mengenal triknya di dalam mengembangkan karirnya, di dalam berusaha, hanya itu. Dan di antara mereka itu ada persaingan yang sangat kuat. Sehingga sewaktu-waktu mereka, waduh ini kelihatannya tidak bisa diajak kerjasama orang ini. Meskipun ada aturannya. Berhenti saja. Nah, jadi sewaktu-waktu bisa berhenti. Tetapi kalau yang Gemeinschaft tidak. Seperti, karena mereka sudah seperti keluarga gitu. Ya. Itu kalau yang Gemeinschaft ya. Nah, ada beberapa hal yang kalian juga harus tahu di dalam Gesellschaft atau sering disebut dengan patembayan. Segala sesuatunya itu bersifat rasional. Rasa itu kurang diperhatikan, tapi kalau di dalam Gemein itu yang paguyuban, ini yang cenderung di desa, mereka justru mengutamakan rasa, ya, perasaan. Tapi kalau dalam Gesellschaft atau patembayan itu perasaan nggak diperhatikan. Yang penting semuanya harus bersifat rasional. Kalau tadi dalam Gemeinschaft itu eksklusif, hanya mau berhubungan dengan orang-orang di dalam kelompok itu, kata Gesellschaft, mereka cenderung nggak membatasi, berhubungan dengan siapapun. Dan itu hanya untuk hal-hal yang umum, yang sifatnya tidak pribadi. Nah, contoh Gesellschaft misalnya di IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Keanggotaannya banyak sekali, tetapi belum tentu mereka saling mengenal. Mereka hanya tersatukan karena ikatan profesi. Ya. Solidaritasnya kuat, tetapi hanya yang berkaitan dengan profesi. Ya. Contoh yang lain, Gesellschaft adalah organisasi pengusaha. Ikatan Pengusaha Muda Indonesia, Ikatan Buruh Indonesia, atau partai-partai politik. Ini contoh dari Gesellschaft. Ya, ini contoh Gesellschaft ya. Nah, dari uraian Bu Reni tadi mengenai Gemeinschaft dan Gesellschaft, bisa kita ambil kesimpulan bahwa Gemeinschaft atau paguyuban ini bentuk kehidupan bersama yang hubungannya itu murni, tidak dibuat-buat, alamiah. Ada hubungan batin, intim, dan bersifat kekal, berlangsung dalam waktu lama. Sedangkan yang Gesellschaft, itu ikatannya hanya lahir luarnya saja. Mereka hanya terikat oleh profesi, terikat oleh mungkin hobi yang sama gitu. Ya. Jadi mereka waktu kumpulnya hanya terbatas dan segala sesuatunya itu cenderung atas dasar pamrih. Yang diutamakan adalah rasional, bukan perasaan. Oke.
Nah, ini kesimpulan yang kedua. Ya. Gemeinschaft hubungannya bersifat personal, pribadi. Kalau yang Gesellschaft itu impersonal, itu hanya luarnya saja. Kenal jobone tok atau kenal kebo gitu ya. Kalau Gemeinschaft informal, tidak resmi. Tapi kalau Gesellschaft itu resmi dan kontraktual. Kontraktual itu kontraknya apa? Yang disepakati apa? Sepakatinya hanya masalah usaha, ya sudah usaha saja. Nggak ngurusi keluarga gitu. Kalau yang Gemeinschaft itu paguyuban cenderung tradisional, kalau yang Gesellschaft cenderung umum. Ya, masalah yang umum. Kemudian Gemeinschaft lebih mengutamakan perasaan atau sentimental. Tapi kalau yang Gesellschaft itu lebih realistis atau rasional. Kemudian yang Gemeinschaft itu cenderung membicarakan semua hal bisa dibicarakan bersama pada masyarakat desa. Kalau Gesellschaft itu hanya hal-hal yang sudah disepakati atau kontraktual. Ya, itu anak-anak perbedaan antara Gemeinschaft dan Gesellschaft atau paguyuban dan patembayan. Menurut Ferdinand Tönnies. Oke, semoga penjelasan Bu Reni bisa dipahami. Selamat belajar dan tetap semangat. Terima kasih ya, Nak.